Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa, salam kenal selalu para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah seram si Parjo, seorang pemuda yang hobinya mencari belut di malam hari. Dan apa yang terjadi, kisah apa yang dialami oleh Parjo ketika mencari belut di sawah. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ceritanya. Namaku Parjo, seorang pria berusia 25 tahun dengan profesi yang unik, pengacara, alias pengangguran banyak acara. Aku tinggal di sebuah desa yang damai di pelosok Jawa. Meskipun terkesan malas, sebenarnya aku punya hobi yang bisa menghasilkan uang dan membuat hidupku lebih baik. Setiap malam, aku rutin berburu belut di sawah. Hampir setiap malam, aku terbiasa janjian bersama 3 orang teman andalanku. Kentus, si jangkung yang suka ceplos-ceplos. Tembong, si pendek gendut yang paling jago ngobrol sama orang. Dan Bambang yang paling pendiam, tapi paling lihai soal mencari belut. Malam itu, seperti biasa, kami berkumpul di pinggir sawah. "Sip, semua sudah siap kan?" tanyaku sambil mengecek isi tasku. "Aman Jo, senterku sudah kuces 10 jam. Jangan sampai mati lagi kayak malam itu," jawab Kentus sambil menyorotkan senternya ke arah langit. Tembong menyahut, "Wadah sudah siap, air minum oke. Ini pedang tumpul kebanggaanku juga sudah siap Jo, buat jaga-jaga kalau ketemu ular sawah," katanya sambil menunjuk sebilah besi bekas. "Rokok sudah aku bungkus plastik semua, aman lah," seru Bambang yang tiba-tiba muncul di belakang kami. "Oke lah, siap tempur nih," kataku. Aku melihat jam di ponselku, pukul 21 malam lewat sedikit. Saatnya berangkat. Aku segera menghabiskan sisa kopi yang tinggal setengah gelas, lalu berteriak pada mereka, "Gas, brother!" 1 menit berjalan, aku sudah sampai di sawah sebelah barat desa. Mataku memandang lepas keindahan malam dengan gemerlap bintang, terhalang oleh puluhan sinar senter yang menari-nari di tengah sawah. Sontak aku berteriak, "Waduh, banyak amat ya yang nyari belut. Bisa nggak kebagian kalau nggak buru-buru nih," kataku. Aku segera menyalakan senterku, masuk ke petak sawah pertama. Lumayan. Baru beberapa langkah, sudah dapat 2 ekor belut sebesar jempol tangan. Begitu aku memegang belut itu, pikiranku langsung membayangkan kalau nanti dapat banyak. Belut-belut ini akan kugoreng, lalu kumasak dengan bumbu pedas. Sedikit santan untuk kuahnya. Weh, pasti nikmat sekali. Yummy, batinku. Aku berpindah dari satu sawah ke sawah lainnya. Kadang dapat seekor, kadang 2 ekor. Ada yang besar, ada yang kecil. Tanpa terasa, aku semakin jauh dari desa. Tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 menit kalau jalan biasa. Tiba-tiba, aku melewati segerumbul pohon besar di tengah sawah. Konon, dulunya itu adalah kuburan kuno, tapi sekarang sudah berubah menjadi ladang. Aku tidak merasakan keanehan apapun saat melewatinya. Padahal banyak yang mengabarkan bahwa tempat itu angker. Aku terus berjalan, fokus mencari belut. Setelah agak jauh dari gerumbul pohon itu, barulah keanehan dimulai. Sawah-sawah yang kulewati semuanya penuh dengan air. Aku belum merasa aneh. Mungkin saluran air ada yang membuka. Jadi sawah-sawah ini terendam air, pikirku. Karena pemikiran itu,
Aku pindah menuju sawah yang posisinya agak lebih tinggi, berharap belum tergenang air. Namun, setelah sekian lama berjalan, aku tidak juga melihat sawah yang tidak tergenang air. Aku mulai merasa aneh. Loh, kok bisa ya air datang secepat ini? Tidak biasanya seperti ini, gumamku. Sejauh jangkauan senter, yang kulihat hanya air dan air. Buset deh, gimana mau dapat belut kalau air terus begini? Aku mencoba mengitarkan pandangan. Sejauh mata memandang, tak ada kulihat lampu senter para pencari belut yang lain. Mereka semua seperti menghilang. Loh, kemana orang-orang yang tadi mencari belut? Teman-temanku juga pada kemana ya? Tanyaku pada diriku sendiri. Rasa takut mulai menghantuiku. Ingin segera pulang, tapi aku berada di tengah persawahan yang luas. Aku panik, tapi rasa takut sudah merajai hati. Aku segera memutar haluan dan memilih arah pulang. Nah, itu dia, ada cahaya lampu di pinggir desa. Aku merasa lega. Dengan tergesa-gesa, aku berjalan menuju lampu yang terlihat di kejauhan. Ayo Pak Jo, ayo cepat, ayo, bisikku pada diriku sendiri. Tapi kok tidak sampai-sampai ya? Perasaanku tadi tidak terlalu jauh dari desa. Dan setelah perjuangan yang terasa sangat lama, akhirnya sampailah aku di tempat lampu itu. Ternyata itu adalah lampu rumah penduduk. Tapi rumah siapa ya ini? Aku tidak mengenali rumah ini. Rasanya ini bukan di desaku, batinku. Kebetulan ada seorang laki-laki paruh baya yang sedang berjalan dengan senter. Aku pun memberanikan diri dan bertanya padanya. Maaf Pak, ini desa apa ya Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Bapak itu menatapku keheranan. Ini desa Sumber Rezeki nak, kenapa ya? Kata bapak itu. Waduh, desa Sumber Rezeki. Jauh dari desa Karanganyar ya Pak? Tanyaku lagi. Bapak itu tertawa kecil. Wah, ya jauh sekali nak. Mungkin sekitar 1 jam naik motor, kata bapak itu. Ternyata aku tersesat di desa yang jauh sekali dari desaku. Pantas saja perjalanan terasa sangat lama, batinku. Setelah aku menceritakan pengalamanku yang aneh kepada bapak itu, dengan senang hati beliau mau mengantarku pulang dengan sepeda motornya. Akhirnya sampai di rumah juga. Bajuku sudah basah semua dengan keringat. Aku benar-benar takut malam itu. Pengalaman ini mengajarkanku satu hal. Jangan pernah menganggap remeh kegelapan malam, apalagi di tengah persawahan yang sunyi. Memang dasar bandel. Malam-malam berikutnya, aku tetap saja pergi mencari belut. Pengalaman tersesat kemarin masih membekas. Tapi naluri mencari rezeki lebih kuat dari rasa takut. Aku masih trauma, jadi aku bertekad mengajak temanku. Tak apa-apa kalau hasil buruan harus dibagi 2. Yang penting ada temannya. Namun malam ini temanku tidak bisa menemani. Oh, maaf Jo, aku capek banget habis kerja seharian di sawah, kata Bambang saat ku telepon. Oh, ya sudah deh Bang, aku sendiri saja kalau gitu, jawabku pasrah. Akhirnya aku berangkat sendiri. Pukul 21.30, aku sudah di sawah. Pikirku, asal aku menghindari tempat angker kemarin, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, kulihat banyak sekali cahaya senter para pencari belut lain di kejauhan. Itu membuatku sedikit tenang. Dari posisi favoritku di sebelah barat desa, aku mulai mencari belut. Aku terus bergerak ke barat sambil tak lupa menengok kanan dan kiri.
memastikan masih ada cahaya senter lain. Selama masih ada, aku merasa aman. Dan saat mulai mendekati gerumbul pohon di tengah sawah, aku langsung berbelok ke utara. Tidak mau lagi melewati tempat itu. Wah, aman, gumamku dalam hati. Dengan tenang, aku kembali fokus mencari belut. Tak terasa, aku sudah mendekati jalan penghubung antar desa. Jalan yang waktu itu kondisinya masih sangat jelek. Tinggal sekitar 4 kotak sawah lagi. Aku akan sampai di jalan itu lalu pulang. Aku terus mencari belut dengan menunduk. Saat mendongak ke depan, tinggal 3 kotak sawah lagi. Aku sudah merasa lega. Aku kembali sibuk mencari belut, mengelilingi tiap pematang sawah. Tiba-tiba, senterku menyorot sesuatu yang aneh. Wait, apa ini? Belut kok belang-belang hitam putih? Aku langsung sadar. Waduh, pasti ular weling ini, kataku dalam hati. Aku menengok ke kanan ke kiri, mencari di mana kepalanya berada. Ular weling ini terkenal agresif. Mereka suka mengejar kalau melihat cahaya. Seketika bulu kudukku merinding. Aku menyapu cahaya senter di sekeliling. What's? Bojo! Senterku menyorot ke satu arah. Dan aku terkejut melihat seekor ular yang sangat besar. Ular beneran nih? Kok panjang banget ya? Ular itu membentang selebar 1 kotak sawah yang kira-kira lebarnya 15 meter. Ada ular sepanjang itu? Wah, mana kepalanya ini? Mana ekornya? Aku terus menyoroti ular itu dengan senter, tapi aku tidak bisa melihat ujung-ujungnya. Waduh, gimana ini? Mau pulang malah bertemu ginian. Aku melihat sekeliling, hanya kegelapan yang menyambutku. Ada cahaya senter tapi jauh sekali, tidak bisa kuharapkan. Di tengah ketakutan yang mencekik, aku teringat cerita-cerita orang tua. Katanya, kalau bertemu makhluk gaib, jangan panik, ajak bicara saja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. Mbah, cucumu cuma mau cari belut, jangan diganggu ya mbah, kataku. Seolah mengerti apa yang kuucapkan, ular itu bergerak perlahan pergi. Aku menunggu dengan jantung berdebar kencang. Setelah agak lama, barulah terlihat ekornya menghilang ke dalam semak-semak. Aku tidak melihat di mana kepalanya, dan aku tidak mau tahu. Setelah ular itu benar-benar pergi, aku buru-buru pulang. Aku berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli belut yang sudah kudapat. Jantungku masih berdebar tidak karuan sampai di rumah. Aku merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah, masih diberi selamat, kataku. Kemudian, di lain hari, aku nekat lagi mencari belut. Kali ini aku ganti posisi di sebelah timur desa, dengan harapan tidak ada lagi gangguan. Aku malas kalau harus spot jantung lagi seperti kemarin. Malam itu, tepatnya setelah tengah malam, aku berangkat. Dan ternyata ada kejadian lagi. Aku sadar, malam ini aku mencari belut di timur desa, tempat yang sebenarnya jauh lebih menyeramkan. Lagi pula, sawah di timur desa tidak terlalu luas, jadi seharusnya lebih cepat selesai. Aku memutuskan untuk berangkat jam 1:30 dini hari atau setengah 2. Biar sepi dan belutnya sudah kenyang, pikirku. Soalnya kalau mencari belut selepas maghrib,
Belut masih gesit dan sulit ditangkap. Aku memulai pencarian sendirian dari pinggir desa. Awalnya, ada sedikit rasa takut. Tapi begitu sampai di sawah, semua rasa itu hilang tak berbekas. Aku asyik menangkap belut. Sampai tiba-tiba ada bau aneh yang mengganggu. Hidungku mencium bau kemenyan yang dibakar. Siapa sih malam-malam di sawah merokok kelembak menyan? Gumamku. Ah, paling orang ronda yang lewat, pikirku lagi. Aku cuek saja. Bau rokok menyan sudah biasa tercium di desa. Tapi semakin jauh aku melangkah, bau kemenyan itu semakin menguat. Masa ada orang merokok di tengah sawah malam-malam begini? Atau orang yang mencari belut sambil ngerokok ya? Batinku. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ada cahaya senter di sana, tapi jauh sekali. Tidak mungkin orang itu yang merokok. Baunya ini terlalu dekat. Rasa penasaran bercampur takut membuatku mengarahkan senter berkeliling. Tak ada seorang pun. Sudahlah, kataku sambil melanjutkan mencari belut. Aku pindah ke kotak sawah yang lain. Bau itu masih tercium, bahkan semakin kuat. Tak lama kemudian disusul dengan suara seperti suara ular kobra yang menyemburkan bisa. Nah, ini yang paling kutakuti. Aku paling takut dengan ular, apalagi yang berbisa. Segera aku sorotkan senter ke arah suara itu. Sepertinya dari pojokan sawah itu. Saat cahaya senterku menyinari sudut itu, tampaklah sesuatu yang membuatku gemetar ketakutan. Ternyata ada sesajen di pojokan sawah. Aku baru ingat, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Kadang masih ada orang yang menaruh sesajen di pematang sawah yang dianggap angker. Tapi kalau cuma sesajen, aku tidak akan gemetaran. Yang membuatku takut adalah sesuatu yang melingkari sesajen itu. Kalau kalian menebak ular, ya, kalian benar. Tapi ini ular yang sangat besar, dan di kepalanya ada jenggernya, seperti mahkota ayam jago. Ular besar itu melingkari sesajen, dengan mata merahnya yang tajam menatapku. Aduh, gimana ini? Bagaimana kalau aku dimakan? Gumamku. Dengan gemetar, aku membaca doa yang kuhafal sambil memejamkan mata. Dan ketika aku membuka mata lagi, Treng! Ular itu masih di situ, tidak bergeming. Waduh, bagaimana ini ya? Aku mencoba berbicara dalam hati. Numpang lewat, Mbah. Perlahan, aku berjalan melewati ular itu tanpa berani menengok ke belakang. Kemudian terpaut 2 kotak sawah. Aku melihat banyak belut di sana. Naluri pemburu belutku langsung tergugah. Aku lupa dengan kejadian barusan dan asik menangkap belut satu persatu. Di 1 kotak sawah itu saja, aku mungkin mendapatkan lebih dari setengah kilo. Dasar manusia selalu ada rasa serakah. Sudah dapat banyak, masih kurang. Aku lanjut mencari belut lagi. Baru beberapa menit, ada bau harum yang mengganggu hidungku. Bau harum bunga melati. Bulu kuduku merinding dengan dahsyat. Aku diam terpaku, tidak berani melihat ke kanan atau ke kiri. Aku mencoba berjalan lagi. Tapi bau harum itu terus mengikutiku. Kali ini disusul dengan suara tawa yang merdu sekali. Tanpa basa-basi, aku langsung ngacir tanpa menengok kanan kiri. Suara tawa itu mengiringi lariku yang secepat celeng atau babi. Aku menabrak semua yang ada di depanku. Sampai di tengah desa, barulah aku sadar dan berhenti dengan napas tersengal-sengal.
Setelah kejadian menyeramkan itu, aku benar-benar kapok. Selama seminggu penuh, aku tidak berani lagi menginjakkan kaki di sawah. Malam hariku hanya kuhabiskan di teras rumah, merokok sambil merenung. Peristiwa ular bermahkota dan tawa merdu yang mengiringi lariku terus terbayang-bayang. Ular sebesar itu, bisa-bisanya aku cuma bilang numpang lewat. Tanyaku pada diri sendiri, sambil menggelengkan kepala. Rasa takutku masih kuat, tapi desakan ekonomi mulai mengusiknya. Penghasilan dari memancing belut adalah satu-satunya sumber uangku saat itu. Akhirnya tekad kembali menguat. Masa kalah sama hantu sawah sih? Gumamku. Kali ini aku memutuskan untuk tidak pergi ke sawah timur maupun barat. Aku akan mencoba di utara desa, tempat yang paling dekat dengan pemukiman dan jarang ada yang mengincar. Palingan cuma anak-anak kecil yang bermain. Malam itu, jam 10, aku berangkat. Jalanan desa sunyi. Lampu-lampu rumah penduduk sudah banyak yang padam. Saat sampai di pematang sawah, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin, seolah-olah dingin dari dalam, bukan dari luar. Jangkrik yang biasanya ramai bersahutan, malam itu diam 1000 bahasa. Hanya ada suara langkah kakiku yang bergesekan dengan rumput kering. Aku menyalakan senter, menyapu cahaya di sekeliling. Sawah di utara memang lebih sempit. Petak-petaknya kecil dan dangkal, sempurna untuk mencari belut yang masih gesit. Aku mulai menyorot ke air. Tidak ada belut. Ku beralih ke petak lain. Tetapi tidak ada, bahkan cacing pun tidak kutemukan. Aneh, bisikku. Biasanya di jam segini, belut sudah mulai keluar mencari makan. Aku berpindah lagi. Semakin jauh dari jalan utama, sinar senterku menyorot sebuah patung. Itu patung seorang petani yang sedang memikul cangkul. Biasa ada di tengah-tengah sawah untuk mengusir burung. Tapi patung ini tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi berupa gumpalan semen, melainkan tampak seperti wajah manusia yang membeku. Matanya kosong dan seperti menatapku. Perasaan dulu patungnya gak begini deh, gumamku. Aku mencoba mengabaikannya, memaksakan diriku untuk fokus pada belut. Tapi mataku terus kembali ke patung itu. Matanya seperti bergerak mengikuti setiap gerakku. Aku segera membuang pandangan dan melanjutkan langkahku. Tiba-tiba, senterku menyorot bayangan hitam di kejauhan. Bayangan itu bergerak, tapi bukan seperti orang. Bayangan itu seperti bayangan yang terperosok ke dalam air. Bayangan itu tampak seperti manusia yang jatuh tenggelam. Aku segera mendekat, hati berdegup kencang. "Oi, mas, kenapa mas?" teriakku. Bayangan itu tidak merespon. Senterku semakin mendekat. Perlahan, sosok itu mulai terlihat jelas. Itu bukan sosok orang tenggelam. Itu adalah bayanganku sendiri di genangan air sawah. Tenggorokanku tercekat. Bagaimana bisa sosok yang seperti aku sendiri berada di depan sana, bergerak seolah-olah itu adalah entitas lain? Aku menyorotkan senter ke kakiku. Di bawah kakiku tidak ada genangan air, hanya lumpur kering. Aku menoleh ke belakang, ke arah yang tadi kulewati. Tidak ada jejak kakiku. Dingin menusuk sampai ke tulang. Aku mulai berjalan mundur, menjauh dari sosok itu yang mirip diriku. Sialnya, setiap kali aku melangkah mundur, sosok itu juga melangkah maju, seolah-olah dia memiliki keinginan sendiri untuk mendekat. Jangan ganggu aku! Tapi suaraku serak dan lemah. Sosok itu semakin dekat. Matanya kini terlihat jelas, berwarna putih tanpa pupil, seperti mata mayat. Aku tahu itu adalah sosokku sendiri.
Tapi ada yang salah. Aku bisa melihat mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya udara dingin yang berhembus di telingaku. Aku berbalik dan lari sekuat tenaga. Aku tidak peduli kemana tujuanku. Yang penting menjauh dari sawah terkutuk itu. Aku berlari menabrak petak-petak sawah. Lumpur menempel di celana, wajah dan tanganku. Aku bisa mendengar suara tawa yang merdu. Bukan dari belakangku, tapi dari dalam kepalaku. Lari, terus lari, sampai aku melihat cahaya lampu rumah-rumah warga. Aku segera masuk ke dalam gang. Napas terengah-engah saat aku bersembunyi di balik sebuah pohon. Mataku menyapu sekeliling. Aku melihat 3 orang laki-laki berdiri di ujung gang. Mereka bertiga menatapku. Itu Bambang, Kentus, dan Tembong. Raut wajah mereka tegang dan mata mereka memerah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri diam menatapku, seperti mereka tidak mengenalku. Lalu Bambang mengangkat tangan menunjuk ke belakangku. Aku berbalik perlahan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di belakangku berdiri tegak patung petani yang tadi kulihat di sawah. Sekarang ia tidak lagi memegang cangkul, tapi memegang sebuah wadah, seperti wadah belutku, berisi penuh lumpur. Dan sepasang mata belut. Mata itu berwarna merah dan seolah-olah memancarkan cahaya. Menatapku dengan tatapan kosong. Mulut patung itu bergerak, mengeluarkan suara yang sama dengan suara tawa merdu yang ku dengar tadi. Aku memejamkan mata, menjerit sekuat tenaga. Dan semuanya menjadi gelap. Aku pun pingsan. Aku tersadar. Bau lumpur, bau rokok, dan suara ayam jago berkokok bersahutan menyambutku. Kepalaku terasa berat dan badanku lemas. Mataku mengerjap-ngerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya matahari pagi yang menembus celah jendela. Aku terbangun di kamarku. Kulihat ibuku sedang duduk di sampingku, mengusap dahiku dengan handuk basah. "Parjo, kamu kenapa, Nak? Semalaman kamu mengikau, keringatmu dingin," kata ibuku dengan cemas. Aku mencoba bangun, tapi badanku masih lemas. Aku menatap sekeliling. Di atas meja ada wadah belutku. Aku segera mengecek isinya. Kosong. Hanya ada lumpur kering. "Semalam kamu pulang jam berapa, Jo? Ibu lihat kamu digotong sama Bambang dan Kentus," tanya ibuku lagi. Aku terdiam. Jadi, kejadian semalam, aku benar-benar digotong pulang. Tapi patung itu, suara tawa itu, apa itu nyata ya? Batinku. "Kamu kenapa, Nak? Jangan-jangan kamu diganggu lagi sama penunggu sawah?" tanya ibuku. Suaranya terdengar khawatir. Aku tidak menjawab. Pikiranku berkelana. Semua kejadian itu, dari tersesat ke desa lain, bertemu ular raksasa, sampai akhirnya melihat bayanganku sendiri dan patung yang hidup, semuanya terasa begitu nyata. Tapi ada satu hal yang tidak masuk akal. Aku mengambil ponsel jadulku dan melihat tanggal. Aku tidak tahu apa yang terjadi. "Parjo, kamu kenapa?" teriak ibuku menyadarkanku dari lamunanku. Enggak, Bu. Parjo baik-baik saja," jawabku. Tapi aku tahu, aku tidak baik-baik saja. Aku sudah mengalami semua ini. Perasaan takut itu, dinginnya udara, rasa lemas di kakiku, semua itu nyata. Singkat cerita, malam hari, pukul 21 atau jam 9, waktunya berangkat mencari belut. Aku melihat HP jadulku, ada pesan dari Bambang. "Sudah siap, Jo," kata pesan itu. Aku terdiam. Aku sudah pernah mengalami semua ini.
Aku sudah pernah melihat ular besar, mendengar tawa merdu, dan bertemu patung yang hidup. Aku memutuskan untuk tidak pergi. Aku tidak mau mengalami semua ini lagi. Aku tidak mau terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Aku mengambil ponselku membalas pesan Bambang. "Maaf bang, aku nggak jadi cari belut, aku kapok." Aku tahu Bambang pasti bingung, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin istirahat. Aku ingin melupakan semua mimpi buruk ini. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi mencari belut. Aku beralih profesi menjadi tukang jualan pecel lele. Dengan bantuan ibu, kami membuka warung kecil-kecilan di pinggir jalan. Hidupku lebih tenang sekarang. Hidupku lebih tenang sekarang. Malam-malamku tidak lagi diisi dengan rasa takut. Aku bisa tidur nyenyak, tidak lagi mengigau. Tapi kadang-kadang saat malam Jumat Kliwon, aku masih bisa mencium bau kemenyan dan mendengar suara tawa yang merdu jauh di luar sana. Dan setiap kali aku melihat patung petani di pinggir jalan, bulu kuduku merinding. Aku tahu apa yang kualami bukanlah mimpi. Itu adalah peringatan. Peringatan agar aku tidak serakah dan agar aku tidak lagi bermain-main dengan kegelapan malam. Mungkin aku tidak lagi mencari belut, tapi belut-belut itu mereka masih ada di sana, menunggu di sawah. Siapapun yang berani mengusik mereka akan merasakan apa yang kurasakan. Wassalam.